Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Windy dalam channel Kepo Negeri. Kami hadir dengan kabar terkini dari kawasan Asia Tenggara yang saat ini tengah diwarnai ketegangan serius antar dua negara bertetangga, Thailand dan Kamboja. Meski perundingan damai telah dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin 28 Juli 2025, namun situasi di lapangan justru menunjukkan kondisi sebaliknya. Wilayah perbatasan kedua negara masih membara, bahkan di hari kelima pertempuran ini berlangsung terbuka dan semakin memanas. Menurut laporan dari kantor berita internasional AFP, jumlah korban terus bertambah. Setidaknya 35 orang dilaporkan tewas dan lebih dari 200.000 warga terpaksa mengungsi demi menyelamatkan diri dari konflik bersenjata ini. Bentrokan ini bermula dari sengketa kepemilikan beberapa kuil kuno yang berada di area perbatasan Thailand dan Kamboja, wilayah yang memang sudah lama menjadi titik rawan dan sensitif secara geopolitik. Situasi genting ini mengundang perhatian dunia. Donald Trump, mantan Presiden Amerika Serikat yang kini kembali aktif dalam urusan politik internasional, turun tangan langsung. Pada hari Sabtu, ia melakukan panggilan telepon larut malam kepada kedua pemimpin negara tersebut. Trump mengklaim bahwa dalam pembicaraan itu keduanya sepakat untuk segera merancang kesepakatan gencatan senjata. Hari ini, perhatian dunia tertuju pada pertemuan penting yang dijadwalkan berlangsung pukul 15 waktu setempat di Kuala Lumpur, Malaysia. Penjabat Perdana Menteri Thailand Phumtham Wechayachai dan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet akan duduk satu meja untuk membahas solusi damai. Pertemuan ini dimediasi langsung oleh Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dan dihadiri pula oleh delegasi dari China serta pejabat Amerika Serikat, termasuk Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio yang menyatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh proses perdamaian ini. Namun harapan damai tidak semudah yang dibayangkan. Menjelang pertemuan tersebut, kedua negara justru saling melempar tuduhan dan melancarkan serangan militer. Dari pihak Thailand, Perdana Menteri Phumtham menyatakan keraguannya terhadap niat baik Kamboja dalam menyelesaikan konflik. "Kami tidak yakin mereka bertindak dengan tulus," ujarnya di depan media setibanya di Bandara Bangkok. Di sisi lain, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja, Mali Sochiata, membalas pernyataan tersebut dengan tuduhan bahwa Thailand telah menginvasi wilayah Kamboja dengan kekuatan penuh dan senjata berat. Menurutnya, hari kelima pertempuran justru memperlihatkan agresi langsung dari pasukan Thailand yang tidak bisa dianggap sebagai langkah damai. Di tengah kondisi yang tidak menentu ini, masyarakat sipil menjadi korban paling rentan. Di kota Surin, Thailand, yang hanya berjarak 30 km dari garis perbatasan, warga hidup dalam kecemasan. Salah seorang warga, Lam Duan Chuenjit, seorang petugas kebersihan berusia 58 tahun, mengungkapkan harapannya agar perundingan hari ini menghasilkan keputusan yang benar-benar damai. Namun ia pun tak bisa menutupi rasa pesimisnya. "Saya harap negosiasi ini berakhir damai. Tapi saya juga bertanya-tanya seberapa bisa dipercaya Kamboja," katanya sambil menyapu di depan toko. Sementara itu, pihak militer Thailand melaporkan bahwa pasukan penembak jitu Kamboja telah mengambil posisi di sekitar salah satu kuil yang tengah diperebutkan. Mereka juga menyebutkan bahwa serangan roket dan tembakan senjata berat masih berlangsung, bahkan pertempuran telah menyebar ke 7 titik panas di sepanjang perbatasan, yang sebagian besar terdiri dari hutan lebat dan lahan pertanian, tempat masyarakat bertani padi dan karet. Situasi ini menjadi lebih dramatis karena bertepatan dengan hari ulang tahun Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, yang ke-73 tahun. Perayaan kenegaraan yang seharusnya berlangsung damai justru dibayangi konflik bersenjata. Meskipun begitu, pemerintah Thailand tetap menggelar berbagai upacara kenegaraan di seluruh negeri. Sejumlah media nasional seperti The Nation dan Bangkok Post memuat pamflet bertuliskan "Long Live the King" dan ucapan selamat ulang tahun kepada Raja Vajiralongkorn. Di Istana Agung, Raja dan Ratu tampak menyalakan lilin dalam upacara suci Sama Mongkol, sebuah ritual yang menghormati para raja terdahulu dan memperpanjang usia kerajaan. Tidak hanya itu, perayaan juga dimeriahkan dengan pertunjukan budaya Lana, permainan rajat, dan upacara pembacaan mantra Buddha di seluruh kuil di Thailand. Kementerian Keuangan pun merilis koin emas peringatan khusus untuk menandai hari bersejarah ini. Namun, kemeriahan ulang tahun raja kali ini jelas terasa hambar, karena Thailand sedang berada dalam kondisi perang.
Pihak Thailand menuding Kamboja menerbangkan drone mata-mata ke wilayah mereka, lalu meluncurkan roket ke sejumlah desa di distrik Phnom Dong Rak. Sebagai balasan, Thailand mengirimkan jet tempur F-16 dan melancarkan serangan udara ke basis militer Kamboja. Di sisi lain, Kamboja justru menyalahkan Thailand sebagai pihak pemicu awal konflik ini. Akibat dari peperangan ini, total korban jiwa mencapai 32 orang, lebih dari 130 orang luka-luka, dan lebih dari 200.000 warga dari kedua negara mengungsi meninggalkan rumah dan tanah kelahiran mereka. Ketegangan pun semakin meningkat menjelang perundingan damai, yang menjadi satu-satunya harapan tersisa bagi rakyat kedua negara untuk kembali hidup dalam kedamaian. Kini dunia menanti, apakah pertemuan diplomatik yang berlangsung hari ini akan menjadi titik balik menuju perdamaian yang sesungguhnya? Ataukah semuanya hanya akan menjadi panggung formalitas, sekadar sandiwara politik di tengah medan perang yang masih berkobar? Ribuan nyawa telah terdampak, ratusan ribu orang terpaksa meninggalkan rumah, dan dunia kini menahan napas menunggu hasil dari meja perundingan yang belum tentu membawa harapan. Di balik layar diplomasi, ada suara-suara rakyat yang tak terdengar. Tangis para pengungsi, anak-anak yang kehilangan tempat bermain, orang tua yang tak lagi tahu harus tinggal di mana. Mereka semua menanti jawaban. Bukan dari pidato, bukan dari konferensi pers, tapi dari tindakan nyata yang membawa perdamaian sejati. Akankah langkah para pemimpin hari ini menjadi awal dari babak baru yang lebih damai? Ataukah justru menambah luka lama yang belum sempat sembuh? Kami akan terus mengikuti setiap detiknya, menyajikan fakta, mengangkat suara yang tersembunyi, dan menelusuri kebenaran di balik konflik ini. Tetap bersama kami di channel Kepo Negeri, karena setiap kisah punya makna, dan setiap kebenaran layak untuk disuarakan. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal informasi paling aktual dari sudut pandang yang berbeda, hanya di Kepo Negeri.